Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tania Oda Utami, Prodi Psikologi Islam, Fakultas Sosiologi dan Ilmu Agama, UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang berkenaan dengan ragam emosi, yaitu emosi cemburu atau jealous. Cemburu pasti sudah dialami oleh kebanyakan orang, apalagi hal tersebut berkaitan dengan masalah percintaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang cemburu. Yang pertama itu ada pengertian cemburu. Ketika individu melihat pasangannya tidak setia, maka reaksinya ada dua kemungkinan, yaitu individu akan menyangkal hal tersebut dengan menganggap pasangannya bukan tidak setia terhadapnya, melainkan hanya sekedar berteman dengan lawan jenisnya. Atau ia akan menganggap bahwa pasangannya itu tidak setia dan akan bereaksi cemburu. Kecemburuan adalah bentuk khusus dari kekhawatiran yang didasari oleh kurang adanya keyakinan terhadap diri sendiri dan ketakutan akan kehilangan kasih sayang dari seseorang. Seorang yang cemburu selalu mempunyai sikap benci terhadap saingannya. Cemburu merupakan reaksi emosional berupa rasa takut, cemas, marah karena adanya ancaman dari pihak ketiga yang mungkin akan merusak hubungannya dengan pasangannya. Dan ancaman tersebut bisa bersifat nyata, potensial, maupun hayalan. Hal ini juga terjadi karena ia merasa kurang yakin pada dirinya sendiri. Perbedaan cemburu dan iri. Cemburu adalah hal yang terjadi bila individu mempersepsikan bahwa adanya pihak ketiga yang ingin membentuk hubungan dengan pasangannya. Sementara iri terjadi apabila individu berkeinginan untuk memiliki sesuatu yang telah dimiliki oleh orang lain. Proses cemburu. Cemburu itu terjadi karena adanya sebab dan melibatkan proses-proses yang menjadikan suatu kecemburuan itu melekatkan suatu hubungan ataupun menghancurkannya. White dan Mullen mengemukakan 5 proses utama yang menyebabkan seseorang jadi cemburu pada pasangannya. Adapun proses yang diajukannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu primary appraisal atau penilaian pertama. Pada tahap ini, individu mempersepsikan adanya ancaman terhadap hubungan yang sedang ia jalani. Proses ini merupakan permulaan dan ambang terjadinya kecemburuan individu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi primary appraisal pada cemburu ada 2, yaitu yang pertama faktor hubungan yang meliputi kualitas hubungan dan tipe hubungan. Yang kedua itu ada faktor karakteristik ancaman yang meliputi beratnya ancaman dan tipe ancaman itu sendiri. Yang kedua, secondary appraisal atau penilaian kedua. Individu mencoba untuk memahami dengan baik situasi yang terjadi dan mulai memikirkan cara untuk mengatasinya. Individu mulai melihat bukti-bukti yang sudah ada bukan merupakan ancaman, misalnya ia pulang sering terlambat, mungkin karena ia kerja lembur di kantor, dan melihat kembali kedekatan pasangannya dengan dirinya. Jika melihat kejelasan ini, sepertinya secondary appraisal mulai merupakan proses rasional dan konstruktif. Yang ketiga, emotional reaction, yaitu keadaan emosional dan intensitas respon emosional saat cemburu sangat beragam dan bermacam-macam. Sebagian besar ada yang mengalami emosi yang negatif seperti kemarahan, kecemasan, kehilangan. Namun perasaan yang positif akibat cemburu juga dapat muncul, yaitu perasaan gembira, cinta, dan lebih hidup. Lalu coping atau penanggulangan. Individu yang sedang cemburu akan mengatasi perasaan tersebut dengan cara berbeda-beda. Adapun tujuan dari perilaku coping menurut Bryson ada 2 orientasi. Yang pertama, usaha untuk mempertahankan hubungan yang akan menghasilkan perilaku yang konstruktif, yaitu komunikasi dan solusi, maupun perilaku destruktif, yaitu pura-pura tidak tahu dan menghindari konflik. Yang kedua adalah usaha untuk mempertahankan self-esteem dengan cara memutuskan hubungan atau dengan menyerang pasangan maupun orang ketiga secara verbal maupun fisik. Coping juga dipengaruhi oleh komponen-komponen sebelumnya. Yang kelima, coping result atau hasil penanggulangan. Komponen terakhir merupakan hasil dari respon coping yang dilakukan oleh individu. Hasil coping ini harus mempertimbangkan 3 tingkat yang berbeda. Pertama, ada dampak coping terhadap ancaman yang dipersepsikan. Apakah ancaman dapat dikurangi atau dihilangkan?
Kedua, apa dampak coping tersebut terhadap pihak-pihak yang terlibat, yaitu individu, pasangan, dan pihak ketiga. Dan terakhir, apa dampak coping terhadap hubungan. Dalam hal tersebut melibatkan faktor-faktor kognitif, terlihat pada proses pertama dan kedua. Kemudian emosional yang ada pada proses ketiga dan perilaku yang terlihat pada proses keempat dan kelima. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.